yang mana pada kesempatan malam hari ini kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki di halaman depan rumah Pak Ci dalam momen memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di tahun 2024. Seiring salam, marilah kita panjatkan dan kita haturkan kepada junjungan Nabi alam kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, di sini yang saya muliakan mungkin dari tokoh-tokoh alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga di sini juga saya perhatikan sudah hadir di tengah-tengah kita anak-anak kami dari Persatuan Silat PSHT ya. Ya, ya, yang sudah mungkin nanti akan sedikit mengisi kegiatan pada momen silaturahmi. Di sini dari background belakang partner ini solidaritas pemuda, khususnya pemuda dari warga RT 5 RW 16 Teluk Bakau, dalam momen memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 2024. Berarti usia perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ini sudah mencapai 79 tahun. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin berpesan kepada, khususnya kepada pemuda, ataupun tadi yang disampaikan kepada ketua pemuda tadi sedikit, yang tua berjiwa muda, marilah kita sama-sama menjalin silaturahmi, terkhususnya di wilayah kita sendiri, apalagi yang disampaikan tadi dari ketua pemuda, yaitu terkait dengan status wilayah kampung kita di sini sudah secara keseluruhan Teluk Bakau ini sudah menjadi PL dari salah satu perusahaan, artinya pihak pengembang sudah ingin mengambil lahan dari wilayah yang kita tinggal saat sekarang ini. Nah, sedikit juga perlu saya sampaikan, sampai detik ini untuk kelanjutan proses dari setelah selesainya pendataan kemarin itu sampai sekarang ini belum ada titik terang untuk terkait dengan pendataan, artinya lahan untuk pemindahan kita nantinya sampai detik ini belum selesai, artinya masih belum ada gambaran ke depannya penyelesaian itu kapan. Komunikasi dari pihak pengembang sampai saat sekarang ini belum ada melanjutkan lagi. Memang ada pernah sekali ada pertemuan dengan kami sebagai pihak perangkat, tetapi belum membuahkan hasil yang baik, artinya kita masih menunggu. Selagi itu sebatas wajar yang dilakukan pihak pengembang, ya kita tidak akan bertindak semena-mena. Tetapi sebaliknya, jika nantinya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi di luar dari hak-hak kita yang belum terselesaikan, mungkin kita akan melakukan satu tindakan dalam koridor tidak melanggar aturan hukum yang ada di Republik Indonesia ini. Pada momen kali ini saya berterima kasih juga kepada segenap pemuda yang sudah antusias mempersiapkan momen seperti ini. Ini saya perhatikan selama berdiri beberapa tahun, khususnya pemuda yang ada di wilayah RT 5, baru kali ini tercetusnya momen seperti ini. Ini menjadi satu awal pemula yang baik sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi. Saya berharap kedepannya juga nantinya dari tahun ke tahun, mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai Lebaran tahun depan. Amin, amin. Ya, itu paling cepat. Kalau bisa semua berharap, saya juga secara pribadi, mungkin juga dari
di sini keluarga dari keluarga juga atau ahli, karena beliau juga adalah orang yang memang lahir di sini turun temurun. Tidak ada yang ingin pindah dari sini. Kita sudah merasa nyaman, saya juga sudah merasa nyaman, walaupun ini bukan tempat lahir saya, tetapi saya anggap ini sudah menjadi bagian dari tempat lahir saya. Artinya walaupun kita bermacam-macam suku, kalau di Teluk Bakau ini saya rasa sudah 34 provinsi, Jawa, ada Melayu, ada Padang, ada Batak, ada Buton, ada dan lain-lain. Semua suku sudah ada, artinya sudah komplit. Nah, secara sudut pandang saya keseluruhan bahwa kampung ini sudah bagian dari kampung juga tempat lahir saya, walaupun bukan saya lahir dari sini, karena sudah puluhan tahun tinggal di sini. Artinya kita sudah merasa nyaman. Masih termasuk kampung Teluk Bakau ini kampung yang termasuk nyaman lah, tidak seperti macam wilayah-wilayah yang lain. Nah, disinilah harapan saya kepada pemuda, bagaimana kita bersinergi, walaupun di kelompok organisasi pemuda ini bermacam-macam suku, kita tidak memandang kepada satu suku. Kalau kita menilai pada satu suku, suatu organisasi itu tidak akan bisa berkembang. Tetapi bagaimana kita menyikapi organisasi ini ke depannya supaya lebih bisa memajukan lagi, baik dalam hal kegiatan-kegiatan di masyarakat, kegiatan keagamaan, sosial dan lain-lain. Pemuda lah sebenarnya yang peran lebih penting yang bisa menjalankan itu semua. Kami-kami yang tuanya hanya bisa menasihat, memberikan nasihat, memberikan pandangan. Terkurang terlebih apa tindakan yang dilakukan pemuda, kamilah yang sebagai yang tua memberikan nasihat. Nah, kembali juga saya harapkan kepada pemuda, jika nasihat itu bermanfaat kepada diri kita sendiri, tidak ada salahnya yang tua memberikan nasihat. Karena orang-orang tua dulu itu lebih kepada petua-petua. Kalau ilmu itu nomor 2 dia, kalau menurut saya ilmu nomor 2 dari petua. Ilmu dituntut, kalau petua tidak dituntut. Ilmu berguru. Salah satu contoh pencak silat, kita menuntut ilmu, kita berguru. Pencak silat itu pasti ada gurunya. Kalau tak ada guru itu bukan belajar ilmu namanya. Ilmu dipelajari pasti ada guru. Petua lebih tua daripada ilmu. Ilmu di bawah dari petua. Jadi harus bisa kita memilah dan membedakan. Nah, harapan saya juga kepada anak-anak kami dari perguruan PSHT, bagus. Ini sebenarnya menjadi suatu ilmu buat kalian sebagai regenerasi. Oh, nanti kalian jadi juga seperti kami. Tidak bisa dipungkiri, yang muda tetap juga akan tua. Kalau yang tua dia hanya bisa berjiwa muda, tetapi dia tidak akan kembali lagi kepada muda. Karena kalau sudah berumur usia, mohon maaf, kalau usia, hidup kita ini sebenarnya hanya sementara di dunia. Kalau kematian itu semua tidak memandang pada usia, mau yang muda, mau mungkin yang bayi, mau yang tua. Kalau sudah sampai waktunya, sudah takdir, sudah memang ditakdirkan kita sudah sampai waktunya, hukumnya itu hanya Allah yang menentukan. Kita tidak bisa menentukan umur kita sampai sekian, bisa sampai sekian. Tetapi hal-hal yang baik seperti macam ilmu yang baik dalam pencak silat ini patut memang harus kita jaga. Jadi jangan sampai ilmu yang kita tuntut ini disalahgunakan nanti. Itu mungkin kami sebagai yang tokoh-tokoh tua bisa memberikan nasihat dan pandangan kepada anak-anak kami yang muda, terkhusus dari perguruan-perguruan silat manapun, mau itu dari PSHT maupun dari yang lain-lain. Jadi ini momen-momen seperti ini mungkin baru sekali ini yang dilakukan di wilayah RT 5 atas gebrakan dari tokoh-tokoh pemuda, mungkin saran, mungkin pandangan atau dorongan dari tokoh-tokoh yang tua juga, sehingga ini bisa terlaksana. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh pemuda, khususnya pemuda di wilayah RT 5 Teluk Bakau. Harapan saya juga kepada pemuda, jangan cepat kendor dalam menjalankan suatu organisasi. Kita mengutip dari apa yang pernah disampaikan oleh tokoh nasional kita. Salah satu juga kata orang yang memimpin negara ini yang paling pertama adalah Bapak Soekarno. Soekarno pernah menyampaikan
Sedikit saya kutip dari bahasa Soekarno, berikan saya 10 pemuda, bahkan dunia akan saya guncangkan. Kita tidak perlu, saya yakin takkan sanggup kita untuk mengguncang dunia, tetapi seluruh pemuda yang ada di wilayah RW 16 ini, terkhusus di wilayah RT 5, bagaimana kita membangunkan wilayah kita. Kita sebagai tokoh pemuda, kitalah di sini yang berperan. Selagi hal-hal kegiatan apapun di situ, baik keagamaan dan sosial, hal-hal yang positif, tidak ada salahnya kita sebagai garda terdepan. Tinggal kita mengikut arahan dari ketua, apapun ceritanya, karena di sini ada ketua pemuda, baik buruknya kita ikut panduan dari arahan dari ketua pemuda. Dan kepada tokoh-tokoh pemuda, jangan pula menjadi suatu perdebatan jika ada hal-hal yang ingin melibatkan tokoh-tokoh pemuda, tetapi kita dudukkan bersama dengan ketua pemuda, dengan tokoh-tokoh yang dituakan di sini. Di kebun ini juga di wilayah RT 5 ada orang-orang tua kita seperti macam Pak Andi, Pak Pele, dan yang lain-lain. Mungkin di sini ada Pak Ji, hanya bisa memberikan nasihat dan pandangan atau teguran jika itu salah langkah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pemuda. Jadi harapan saya juga kepada tokoh pemuda, jangan sungkan untuk bertukar pikiran bersama kami sebagai tokoh-tokoh yang dituakan di sini. Karena di sini kami sebagai orang tua sangat membutuhkan tenaga muda. Begitu sebaliknya kepada yang tokoh-tokoh muda membutuhkan kepada tokoh-tokoh yang tua. Itu tidak bisa dipungkiri, ibaratnya sudah hukum alam. Di mana satu tempat wilayah itu, yang muda pasti butuh yang tua pasti butuh yang muda. Tidak akan pernah lepas. Nah, sebaliknya yang muda juga harus menyikapi dengan hal-hal yang positif. Sopan santun, adab, itu yang diutama. Mohon maaf, mungkin saya rasa tidak mengukur pada suku dan ras. Kita di sini kalau orang timur itu lebih kepada beradab. Adab, sopan santun itu yang dijunjung tinggi. Bukan besar kecilnya badan, tetapi adab kita. Apalagi yang muda harus beradab kepada yang tua. Yang muda lah yang harus beradab kepada yang tua. Tegur sapa sesama kita, itu suatu hal yang memang harus kita lakukan sebagai salah satu awal langkah kita beradab kepada tokoh yang dituakan. Menghormati, menghargai bagaimana orang-orang tua kita mengajari kita supaya kita beradab, berperilaku, bersopan santun kepada tokoh-tokoh yang tua. Kalau sudah kita mengedepankan adab dan sopan santun, insya Allah kedepannya hidup kita akan nyaman. Tetapi kalau kita tidak mengedepankan adab dan sopan santun, saya rasa tak akan selamat hidup kita. Karena orang tua ini lebih dahulu, karena dia lebih dulu lahir, lebih dahulu makan asam garam, artinya lebih mengalami lebih dahulu daripada mungkin anak-anak muda. Nah, disinilah peran tokoh tua dan juga peran tokoh muda saling bersinergi. Mungkin saya rasa sudah panjang lebar yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya hanya berpesan yang terakhir kali, mari kita ciptakan suasana di kampung kita ini sebagai bentuk kebersamaan kita, solidaritas kita. Silaturahmi ini harus dijaga dengan baik supaya wilayah kita ini bisa dijadikan contoh dan tauladan kepada wilayah-wilayah yang lain. Peran pemuda lah yang sangat dibutuhkan. Baik, mungkin saya rasa sudah panjang lebar skapurusiri dari saya sudahi dengan ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutannya Pak RT yang telah memberikan nasihat-nasihat yang sangat mulia kepada kita tokoh-tokoh pemuda. Semoga kedepannya kita terus diberikan keharmonisan bersilaturahmi, di mana kita lebih menghormati orang yang lebih tua, karena itu adalah kunci dari segala macam adab perilaku kita bersosialisasi. Oke.